Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, kacau begitu ya. Kemana Bawaslu hari ini begitu ya? Safari politik Ganjar offset ya, melipir sampai ke Masjid Agung Banten. Bawaslu ya, tolong punya etika dong. Jadi artinya apa? Artinya kenapa kok Anies Baswedan yang selalu ditegur di situ begitu? Kenapa kok yang lain tidak ditegur sama sekali? Jangan-jangan dia takut kepada PDIP begitu kan? Kalau jadi penakut jangan jadi anggota Bawaslu begitu kan? Jangan jadi ketua Bawaslu dan sebagainya begitu kan? Walaupun setidaknya ya kampanye ini masih belum dimulai, masih belum ada pendaftaran di situ, tapi setidaknya kan memberikan arahan, memberikan satu stimulasi di situ begitu ya. Ya, walaupun tidak secara lisan ya, secara tulisan dan berbagai seminar-seminar yang ada ya. Kita harus tahu begitu kan, apakah ini curi star atau apa begitu. Wallahu alam. Tapi kita lihat bagaimana ya yang lain. Bagaimana kalau ini dilakukan oleh Anies Baswedan begitu. Wah, kacau mereka begitu kan ya. Simpang siur sana sini pastinya seperti itu begitu ya. Ya, kita tahulah masyarakat akan tahu siapa mereka begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, safari politik Ganjar offset ya, melimpir ke Masjid Agung Banten. Bawaslu, tolong punya etika dong. Pidato 1 Juni 2003 lahirnya Pancasila oleh presiden politik ya, tidak boleh menolak politisasi identitas agama ya. Ruko nonjar, Ganjar, jangan mentang-mentang tidak ditegur oleh Bawaslu ya, taat aturan dong, jangan seenaknya dewe ya. Kalau gitu caranya kiok sampian rakyat sudah cerdas, betul ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Jadi kita lihat bagaimana ya kita tahu bahwa seperti yang dilakukan Pak Ganjar ini begitu kan ya. Ya karena memang dia kan punya partai penguasa, bisa saja seperti itu begitu. Enak ya Pak Ganjar maunya nyapres kerjanya keliling Indonesia, tidak fokus pada tanggung jawab pekerjaannya. Tiap tanggal muda diterima gaji dari pemerintah. Hayo rakyat Indonesia yang bayar pajak kira-kira ikhlas enggak? Apalagi memimpin Jawa Tengah ya, rakyatnya ditinggal sana sini begitu. Ketika etika itu bicara harus tegas ya. Unsur utama membentuk etika adalah moral ya, adalah tentang laku hidup yang berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Boleh itu dijalankan ya, belum dijalankan ini. Bawaslu siapa pilih, mereka bertanggung jawab kemana, siapa dan gaji mereka. Kalau mereka netral maka jangan makan gaji rakyat ya, makan gaji rakyat. Jadi artinya begini, kepada anak bangsa siapapun ya, rakyat kita begitu kan, semua bisa secara demokrasi kita ya mencalonkan diri sebagai presiden begitu. Tetapi kita itu melihat bahwa ketika menteri terus kemudian masih ada keterikatan dengan pemerintah seperti gubernur, seharusnya kan dia keluar mengundurkan diri begitu kan. Kenapa Pak Ganjar tidak mengundurkan diri ya? Karena memang ya tidak konsisten sama sekali di situ. Wakilnya sudah mengundurkan diri, kok masa Ganjar tidak mau mengundurkan diri? Malu dong begitu kan. Jadi selama ini apa yang dilakukan Pak Ganjar seolah-olah berspekulasi bahwa ya kita tahu kalau gubernur kan sudah digaji di situ begitu. Ya pertanyaannya masyarakat apakah menggunakan fasilitas negara atau apa, wallahu alam begitu kan. Ira ya bakal direspon ya, ke Bawaslu kan cuma ngawasin Pak Anies doang. Maaf ya, aku memang punya mata tapi aku tiba-tiba buta. Aku memang punya telinga tapi aku tiba-tiba tuli. Aku memang punya hati tapi aku tiba-tiba kehilangan rasa perasaan. Ya kita lihat saja, inilah komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu. Gitu dong, banyak sekali ini. Bukan Anies ya, nggak apa-apa. Tolong ya, masjid buat ibadah, woi, bukan buat kampanye ya. Bodoh nggak punya otak. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu. Bayangkan begitu ya. Jadi kita tahu bahwa proses demokrasi kita begitu, kalau ada kepentingan penguasa ya siapapun itu akan terjadi begitu ya. Ya sewenang-wenang bisa melakukan seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, safari politik Ganjar ya offset ya, melipir sampai ke Masjid Agung Banten. Bawaslu, tolong punya etika dong. Ini Badan Pengawas Pemilu Bawaslu ini menanggapi safari politik bakal calon presiden dari PDIP dan P3 Ganjar Pranowo yang sempat mengunjungi Masjid Agung Banten. Ya, dengan tegas anggota Bawaslu Toto Haryono mengingatkan kepada semua bakal calon presiden untuk tahu etika dalam hal melakukan safari politik. Ya harus ditindak di situ begitu kan. Ya, kenapa sampai Anies Baswedan dulu ketika di Masjid Al Akbar Surabaya, wah hebohnya luar biasa di situ begitu ya.
Kata dia bahwa ada tempat-tempat yang tidak seharusnya digunakan sebagai wadah bersilaturahmi politik dan kampanye seperti rumah ibadah, tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Dari awal saya sampaikan tolong punya etika dong, jangan gunakan tempat ibadah sebagai ajang kampanye ya, walaupun belum sampai pada tahap pelanggaran kampanye, dan itu kita sampaikan kepada semua ya, kata Toto kepada awak media di kantor Bawaslu. Artinya kritikan-kritikan langsung disampaikan aja kepada Pak Ganjar. Tidak boleh Jar melakukan ini Jar ya, dengarkan ini Jar ya. Seperti dulu ketika Anies Baswedan di situ banyak kritikan dari Bawaslu daerah dan sebagainya, apalagi dari pusat begitu kan. Ya wallahu alam ya, kita tahu bahwa konsekuensi kita segala perbuatan kan pasti ada konsekuensi begitu ya. Jangan gunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, fasilitas pemerintah untuk kampanye. Ini soal etika. Meski begitu, dia berdalih Bawaslu kesulitan untuk menindak jika ada pelanggaran bakal calon presiden yang sudah mengunjungi sejumlah daerah dengan dalih safari politik. Pasalnya saat ini tahapan kampanye masih belum berlangsung. Betul ya, tidak ada pelanggaran sebenarnya karena masih belum ada pencalonan begitu. Kesulitannya seperti yang sudah saya sampaikan ini belum tentu kampanye, belum ada unsur dugaan pelanggaran. Bahkan cuma karena ya unsur pelanggaran belum ada maka kita masuk di ruang etika ya. Artinya sanksinya sanksi moral kepada siapapun itu. Sebelumnya Ganjar Pranowo mengunjungi Masjid Agung Banten di Jalan Raya Banten, Kesmen ya, Kota Serang, Provinsi Banten pada hari Minggu ya, untuk melakukan ziarah kubro ya di makam Sultan dari Kesultanan Keraton Sorosowan Banten ya, Sultan Maulana Hasanuddin. Bahkan Ganjar disambut Kiai Sepuh Kesultanan Banten Abuya Kiai Tubagus Ahmad Sadili ya, terus Wasi dan puluhan dari Kesultanan Keraton Sorosowan Banten lainnya yang juga berziarah. Artinya kita lihat bahwa perkembangan politik hari ini ya sah-sah aja sebenarnya. Safari politik sana sini, bersilaturahmi sana sini begitu ya. Tetapi kenapa Bawaslu seolah-olah hanya mengamati Anies Baswedan saja begitu kan? Kita lihat saja bagaimana perkembangan hari ini begitu ya. Ya, apakah Pak Ganjar tidak memainkan politik identitas? Kita lihat saja begitu dari kopiahnya ya, dari surbannya di sini kita lihat begitu. Apakah tidak memainkan politik identitas begitu kan? Kenapa politik identitas itu hanya dituduhkan kepada Anies Baswedan? Itu kesalahan mereka begitu ya. Artinya apa? Artinya pemikiran-pemikiran mereka yang kemudian sudah benci kepada Anies Baswedan, apapun ia ucapkan, polarisasi yang dibangun ya seolah-olah untuk Anies Baswedan saja begitu. Bayangkan ini kan sudah memainkan politik identitas juga begitu ya. Walaupun Pak Jokowi mengatakan jangan main-main politik identitas dan sebagainya, ya tegur saja Pak Ganjar kan sudah kelihatan sendiri begitu ya. Jadi artinya selama ini banyak sekali pro dan kontra di masyarakat, bahkan masyarakat sudah disekat-sekat untuk memilih si A, si B dan si C begitu kan. Ya, bahkan polarisasi yang dibangun di media sosial wah sangat luar biasa sekali, apalagi di Twitter begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.